masih berputar. Untungnya ku tak milih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal baik yang datangnya belakangan. Untungnya dunia masih berputar. Untungnya ku tak milih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal baik yang datangnya belakangan. Masuk lagi kok? Udah cukup ya. Melu kali lagu kalian. Aduh. Itulah. Mungkin jual lagi patah hati kayak ini. Bukan Bukan? karena lagi galau dia. Apa cerita Bang? Kurang semangat. Medan seminggu ini hujan-hujan aja. Oh iya ya. Menyesuaikan deh ini ya. Menyesuaikan lagunya lagu. Tadi siang cerah, sekarang udah mendung. Jangan Nanti hujan malam dulu. hujan. Nah, siang-siang ketawa, malam-malam Nangis. Nangis ya. Apa namanya? Minum kemana, Bes? Habis. Sponsor Bang. Ya, pakai di sini. Iya. Coba. Jadi dekat itu sih. Aku lupa mau. Ada Bang. Ada kan? Jadi bawa itu. Masih ada sponsornya. Kenapa sponsornya? Payet. Oke. Medan hujan. Iya. Semalam bola udah siap. Kita bahas masalah kampus. Kampus. Siap. Di kebetulan kita semua sama-sama mahasiswa wisu. Sama-sama Udah ekonomi. menyelesaikan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Apa? PKKMB. PKKMB. PKKMB? Panjangnya? Perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Kalian lah sebagai mahasiswa semester berapa nih? Semester 3 Bang. Tiga. Salsa semester 5. Kami kan udah semester 7 gitu kan. Gimana lah? Apa namanya? Penilaian. Pesan-kesan kalian selama ikut serta dan ikut andil di kepanitiaan kan? Panitiaan PKKMB. Boleh mungkin dimulai dari Farid Ya, gimana? terserah siapa aja. Ya. Kabit acara dulu dong. Aduh. Oh, ini kan kita acara ya? Iya. Kabit acara nih. Ketua panitianya? Farid. Saya sendiri. Ketuanya dulu sih sebenarnya. Ketua terakhir biasanya. Woi, Iya. Iya, Acara kita luar. nyesuaiin apa kata ketua? Iya, siap. Kalau pesan-kesannya itu gimana ya? Banyak mendapatkan pengalaman satu, terus banyak berpikir kayak apalagi teknis lapangan kan nggak bisa diatur, apalagi saya selain bidang acara juga MC gitu kan, mengatur teknis lapangan. Ya udah kayak pinter-pinter mengatur waktu jika ada yang terlambat gitu kan, terus ada yang mengubah teknis-teknis di rondonnya juga banyak terubah. Ya udah kayak main berpikir terus otaknya gitu kan. Jadi saya gitu aja sih. Ketua panitia gimana ketua panitia? Kalau jadi ketua panitia ya yang pertama capek, yang keduanya tuh capek juga gitu. Yang ketiga kamu capek juga. Nah, Capek bisa semua dibilang capek ya. juga. Capeknya itu dalam Hal apa? hal satu menyesuaikan segala jenis panitia itu. Panitia itu kan berbeda-beda juga tuh orang-orangnya. Jadi ada yang gampang diatur, ada yang susah diatur juga. Jadi kayak mana supaya itu bisa terangkul semua itu ya ketua panitia lah yang ngatur itu. Tuh, di situ juga poin untuk belajar lebih lanjutnya, untuk berproses juga. Gimana cara jadi ketua? Apa ngomong apa? Jadi pemimpin lah. Jadi pemimpin. Jadi pemimpin lah. Mengatur lah ya. Ngatur. Tapi gini, ketua panitia Iya. PKKMB, bidang acara PKKMB, sebelah kananku ini. Iya. Ini juga orang ini sebenarnya. Segar kita ya, sebenarnya ya. Segar kita. Sudah segar. Aku cuman Ketua DPM Fakultas Ekonomi UISU. Bendahara BEM Fakultas Ekonomi UISU. Waduh. Ya kayak mana lah pendapat kalian? Iya. Mungkin rasa baru pertama kali ya? Pertama atau kedua? Kalau untuk jadi panitia PKKMB yang kedua kali. Kedua. Apalagi kira-kira ngelihat cara kalian ngatur maba-maba itu, entah first impression kalian terhadap maba-maba itu, bandel-bandel kali orang itu, susah kali orang itu diatur. Kayak mana kira-kira? Kedua dulu lah.
Bendem BEM dulu lah, kan bendem BEM yang itu aja. Kau dulu. Gimana? Ketua dulu. Bendem lah, bendem yang Kalau- dalam. Kalau Belum. Oh, lanjut aja. kalau dari saya sih kan awal-awal saya masuk PKKMB itu saya di semester 3 itu jadi anggota bidang acara, sama seperti yang tadi saudari Najwa Katakan. sampaikan gitu kan. Jadi banyak yang diubah gitu ketika teknisnya berubah, terus kayak pematerinya yang datangnya terlambat, itu udah ngerusak rundown sih menurut saya gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang saya cuma bagian mengawasi Mengawasi ya. ya, mengawasi Banyak yang aja. bandel yang diawasi. Oh banyak lah, Yang bandel maba atau orang ini? Atau keduanya? keduanya sih, Keduanya. tapi lebih Keduanya lebih ya? ke maba lah. Lebih ke maba. Nah, ketua DPM cuan, ketua DPM. Aduh. Ya kurang lebih sama lah kayak bendara BEM nih ya. Awak tahun pertama ikut KKMB nggak ikut panitia. Tahun kedua kakak asuh di luar panitia. Yang ketiga tiba-tiba jadi pengawas kan. Ya, sama lah kayak ketua panitia kan. Ada manusia-manusia yang susah diatur. Ada yang manusia cuta acu. Panasan gue ya? Kenapa? Ada angin alam. Banyak yang ini kan? Angin ada nih. Iya. Nah, Saya gitu kira belum lah. mandi ya. Terus paling kayak gitulah first in person yang lihat PKKMB ini kan. Ada manusia-manusia tuh yang acu tak acu, peduli tak peduli. Kalau maba-maba gimana maba-maba ya? Mama bayar gitulah. Karena nggak sering tampil di PKKMB ini, kalau nengok mabek lebih takut sama panitia-panitia nih lah. Karena kan ngawas panitia bukan ngawas maba. Iya, benar. Itu benar. Konkret ya. Itu konkret. Jadi kan ada maba-maba yang nanya nih, apa sih bang bedanya mahasiswa dengan siswa biasa gitu? Mahasiswa Dengan siswa biasa. Iya. Iya. Ya, mungkin gini, bedanya tuh di kata mahanya itu ya. Siswa itu kan masih ibaratnya kita bilang ya, masih disuruh-suruh, masih mengikuti apa kata guru gitu kan. Nah, cuman perbedaannya itu di maha tadi. Maha ini berarti kan yang paling tinggi, yang paling atas gitu ya. Ibaratnya kayak maha kuasa gitu, tapi nggak bisa disandingkan juga gitu kan. Nah, mahasiswa, mahanya siswa kan gitu ya. Berarti kita tuh sebagai orang yang paling tinggi di dalam dunia pendidikan gitu. Nah, mahasiswa itu kita tarik gitu dari kata dari maha tadi itu berat untuk kita itu sebenarnya menjabat kata itu gitu. Kayaklah perbedaannya itu mungkin di kampus gitu ya, di dalam pelajaran, di dalam kelas itu kalau siswa duduk ya kan, duduk mendengarkan dan memahami, harus paham. Guru itu menjelaskan harus paham. Tapi kalau di mahasiswa di dunia kampus kita masuk, dosen itu hanya menjelaskan, paham nggak paham terserah kita. Dan kita mencari sendiri. Makanya itulah kadang-kadang ya abang pernah dengar nih ya, kata-kata dari orang tuh ya 30% itu ilmu itu cuma dapat kampus itu cuma 30%. Benar. Gitu. 70% itu di luar Iya. ilmunya itu. Makanya lah ketika kita selesai kampus jangan langsung pulang. Ya kita duduk sama kawan, kita diskusikan tentang pelajaran itu di situ. Nah, Saya setuju. kadang mahasiswa sekarang tuh nggak mengerti di situ. Makanya transisi dari SMA sampai dia ke mahasiswa ini ke kampus itu masih belum bisa membedakan. Mereka masih itu belum bisa membedakan antara siswa dengan mahasiswa. Mereka pikir dengan datang, duduk, selesai pulang. Nah, itu kesalahan. Gitu. Berarti untuk mahasiswa sekarang jangan jadi kupu-kupu lah Bang ya, Iya, istilahnya. kalau abang bilang ya seperti itulah. Kuliah pulang Kuliah gitu pulang. kan. Karena emang dari saya sendiri merasakan emang kalau cuman pulang ya udah nggak ada dapat apa-apa, bahkan pelajaran dari dosen ketika pulang ya udah lupa gitu sudah stis, ditanya esoknya lagi ya nggak tahu gitu. Tuh, jadi menurut saya tuh maunya setelah pulang kampus enak tuh berdiskusi sama Iya, teman gitu. diskusi sama teman. Iya. Karena tuh ada mungkin kenal senior. Iya benar. Ajak bang, ayo kita duduk, kita bahas. Aku pengen bahas masalah ini bang, belum tuntas di kampus. Ayo kita bahas. Atau bagaimana cara Mempermudah. mengimplementasikan ini bang? Ayo kita implementasikan dengan buat. Jadi Bang, kalau misalnya menurut Abang, gimana nih caranya biar mahasiswa itu berpikir kritis dan mendapat wadah gitu, supaya tidak menjadi kupu-kupu tadi gitu? Ya kalau untuk itu
tergantung dia lagi nih sebenarnya. Makanya bilang tergantung dia. Perbanyak relasi di dalam kampus itu. Ada kenal sama senior, diajak duduk, jangan malas gitu. Tapi kadang kan mahasiswa banyak yang takut gitu Bang, ragu karena kan masih pertama kali itu beradaptasi Iya, gitu. memang. Nah, cuman kan mahasiswa ini bisa melihat dari cara mungkin berbicara senior itu Iya. seperti apa. Kan gitu, dari perilakunya seperti apa, kan bisa kita lihat gitu. Iya. Jadi kita datang ke situ, lihat senior itu, kita bisa mempelajari gitu dia. Berarti setiap mahasiswa itu perlu wadah ya Bang untuk mengembangi minat bakat dia misalnya gitu. Ini wadah yang dimaksud apa nih? Iya, wadahnya Wadah. apa nih? Bingung juga kan? Wadah untuk berkembang Bang. Wah, apa Misalnya- kira-kira wadah untuk berkembang kira-kira? Misalnya dalam kampus ada sebuah organisasi gitu Bang. Oh, organisasi. Iya. Kan ada yang namanya internal dan eksternal gitu Bang. Ah. Tuh, jadi setiap mahasiswa tuh mewadahinya di situ, di sebuah organisasi itu. Nah, paradigma mahasiswa sekarang ini kan, sudut pandang mahasiswa sekarang tentang organisasi ini kan, Iya. pertama capek-capek aja, ngapain lah kita Iya. berorganisasi, capek. Yang Banyak kedua, sih, banyak. organisasi monoton, nanti disuruh baca buku, dikasih buku ini, buku itu, buku ini suruh Iya. baca, suruh berpikir. Udah lah, di kampus disuruh berpikir, masuk organisasi disuruh berpikir. Berpikir lagi. Organisasi ini kolot, kerjaannya cuma rapat, datang rapat, selesai, datang rapat, selesai. Kan itu yang buang-buang waktu. Yang ketiga, yang keempat, ada juga mahasiswa sekarang berpikir mengganggu kuliah. Iya. Nah, Misal kita tadi. sebagai mahasiswa, ya tugasnya ya kuliah, gitu kan? Iya. Takut nanti nilainya apa? Turun, IP-nya IP-nya. turun dari semester 1 nih, semester 1, 2, 3. Kalau dia ganjil kan keganjil kan, ada Iya. kan? Misalnya semester 1 IP 3. Nah, semester 3 nanti Iya. IP-nya ada 2,5 Beda turun. Nah, ini gara-gara berorganisasi. Takut mereka gitu. Takut juga nanti gara-gara berorganisasi lama tamat. Iya, banyak sih Banyak orang pandangan-pandangan yang gitu kan? seperti itu. Ya, sebenarnya itu dari dulu tuh ada, dari zaman kami dulu waktu masih semester 1 juga gitu. Lebih parah gini. Ada pernah didengar bahwasanya kalau mahasiswa berorganisasi itu, Ya. kan kalau mahasiswa ini kan dia paling cepat 3,5 tahun, paling lama tuh kan 7. 4 tahun lah nih. Ya kan? Targetnya kan 4 tahun nih. Hitunglah dia 4 tahun. Rupanya dia masih punya jabatan di organisasinya. Takutnya dia nggak dikasih tamat tuh sama di kampus. Itu sebenarnya pola-pola Pemikiran, berpikir zaman-zaman dulu. Sekarang tuh sebenarnya nggak kayak gitu lagi gitu. Iya. Apa tadi kira-kira yang pertama? Takut mengganggu waktu kuliah. Iya, kayak capek juga Bang, banyak Nah. berpikir. Capek. Sebenarnya organisasi sekarang, terutama yang ada pada hari ini, Iya. yang ada wadah kita pada hari ini, ya sebenarnya kegiatan organisasi kayak gini lah. Ya kayak gini lah nih kita kegiatan Misalnya kita bahas satu-satu, dari mana? Dari mahasiswa berpikirnya capek gitu Bang. Mahasiswa berpikirnya Iya. capek. Capek ini karena apa kira-kira? Karena setiap pulang tuh ada kegiatan di luar Tugas gitu. gitu. Iya. Enggak sih, kayak lebih kayak kan mereka tuh udah capek tuh belajar Ah. di sekolah tuh Bang. Mereka tuh berpikiran kalau misalnya organisasi itu makin membuat mereka tuh capek. Capeknya di sisi tuh disuruh lagi berpikir, Ya. disuruh lagi berkegiatan. Nah. Sementara mereka udah ada kegiatan juga tuh di kampus. Nah, ini nyambung pertanyaan yang pertama, apa beda mahasiswa sama siswa? Kalau kita jadi Iya. siswa, itu kan ada jadwal. Jadwal itu masuk jam 7 pagi, pulangnya jam 5. Iya. Ditambah lagi ekstrakurikuler, ditambah lagi dia Iya, berorganisasi. ekskul. Nah, itulah yang bikin capek. Kita kalau mahasiswa masuk kampus jam berapa? Jam 8. 8. Kalau 3 SKS paling berapa jam? 2 jam 3 jam. Iya. Iya, kalau misalnya setelah itu ada lagi mata kuliah masuk, mentok-mentok siang udah selesai. Dari siang ke sore, dari sore ke malam mau ngapain? Iya, kosong kalau nggak ada Jalan, tugas gitu. iya kan? Nah, nganggur. kira-kira ngapain? Kalau kalian lah nih masih baru. Kalau seandainya kalian nggak ikut Iya. organisasi, ke kampus, habis ke kampus siang ya? Jalan-jalan. jalan nongkrong sama teman ya. Nah, habisnya jadi habisin waktu. itu namanya mahasiswa baru ini itu masa peralihan dia, masa transisi dia dari siswa ke mahasiswa, dan itu wajar gitu. Kalau mereka berpikir bahwasannya organisasi ini buat capek, karena 3 tahun dia di SMA, di Ya, sekolahnya, jadi dia merasakan hal seperti itu. Nah, cara mengubah pola pikir yang seperti ini tuh gimana? Yang pertama, kita kasih pemahaman sama mereka. Dan nggak cukup hanya pemahaman. Kita juga kasih bukti. Buktinya seperti apa? Yang hari ini kita Seperti buat. ini. Bahwasannya di himpunan mahasiswa Islam, organisasi yang ada di kita sekarang mewadahi ya kayak kalian gini. Iya. Iya, benar. Kalau diskusi itu misal diskusi tentang bedah filsafat.
Beda filsafat ini kan berat. Iya. Kalau misalnya kita diskusi di belakang kamera disuruh berpikir, kita gini duduk. Iya. Gimana lah ini, ya kan? Iya. Bertanya tentang mengenai Tuhan, Tuhan, gimana Tuhan ini kan? Belum ya, Ya jumpa aja belum, cumana lah. Ditanyain Tuhan ada apa? Tuhan itu apa, ada apa enggak? Kalau Iya. Tuhan itu maha kuasa, bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu yang dia? Nggak bisa, sesuatu yang besar yang nggak bisa diangkat. Itu kan Iya, pertanyaan-pertanyaan benar. filsafat tuh kan. Kalau kita Skeptis, diskusi di belakang kamera itu pasti capek. Iya, Iya. inilah diskusi-diskusi yang Sebenarnya- enak ini. Kita hadirkanlah nanti misalnya senior yang paham tentang filsafat, cara tukar pikiran kita karena hal-hal yang seperti ini sebenarnya perlu mahasiswa-mahasiswa baru itu ketahui gitu. Iya. Bahwasanya kegiatan organisasi itu bukan kegiatan yang monoton. Pertama misalnya ada podcast. Yang kedua kira-kira keahliannya apa? Tentang bisa. broadcasting. Ya ini kan salah satu broadcasting. Yang ada di depan kamera saat ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita 6 orang yang berbicara. Iya. Terus apakah 6 orang kita juga yang ngatur semua ini? Kan Tidak, enggak. Ya, iya. di belakang kamera kan ada Ada lagi. rame lagi. Ada Iya. kameramennya, ada editornya, ada proses editing, terus ada penanggung tim jawab. kreatifnya juga, ada penanggung jawabnya juga yang menanggung Banyak. jawab semua ini. Nah, Bukan inilah kita diwadahi. Ada mahasiswa lain yang misalnya berkeinginan tentang dia suka tentang politik. Iya. Oke, dia kuliah sampai siang. Dari siang apa kira-kira yang pengen dia cari? Dia pengen mengetahui tentang politik. Ya silakan duduk. Benar. Senior-senior di HMI, senior-senior di UISU banyak kok yang paham-paham tentang politik. Hadirkan nanti dikasihkan dia panggung untuk berbicara ya di sini. Eksistensi dia naik, nama dia naik, gitu. Jadi jangan buat sesuatu yang monoton lagi gitu. Apalagi kalian kan nih kan, oke lah kita sama-sama Gen Z itu. Tapi zaman kalian ini kan lebih menurut Abang lebih Gen Z lagi nih. Sikit-sikit depresi, sikit-sikit stres. Aduh Bang, banyak kali tugas kuliah nih. Aduh capek. Berapa tugas kuliah? Ada 2 Bang. 2. Udah merasa paling capek. Iya. Satu ini Bang disuruh buat makalah ini, besok presentasi. Satu ini disuruh buat Iya. makalah ini, besok presentasi. Padahal tugasnya paling tugas kelompok kan. Iya. Kan bagaimana cara memanage-nya lagi gitu. Kembali ke pribadi masing-masing Paling berarti. pribadi masing-masing. Gitu dia. Kalau misalnya petugas sendiri ya itulah guna kawan-kawan Gunanya tadi relasi tadi membantu duduk. gitu. Kita bahas Iya. itu untuk membantu dia. Mempermudah gitu kan. Memudahkan. Lagi pun zaman sekarang pun udah nggak susah-susah kan, udah ada Google, udah AI. Iya, udahlah. Iya. Apa-apa tanya Google. Makanya itu kadang-kadang paradigma doktrin Pemikiran. organisasi pada mahasiswa ini. Salah pemahaman. Iya, nah mahasiswa ini cepat kali menanggapi itu Iya, tanpa mencari tahu. melihatnya. Nah, itulah Gen Z itu tadi Ya. salah satu kelebihannya. Pengen instan dia ya. Dia pengen instan, pengen cepet. Bahkan mie instan pun direbus juga nggak Iya, langsung ada jadi. juga prosesnya gitu kan. Iya, benar. Ya kita juga gitu, menjadi orang sukses ada juga prosesnya gitu kan. Iya. Nggak bisa langsung sukses gitu Iya. ya, Bang. Terus apa lagi kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan adik-adik ini? Berarti kalau organisasi pas masa SMA sama kuliah kan pasti berbeda kan Bang. Mulai Beda. dari kegiatan gitu kan banyak kan, Kak ini organisasi kegiatannya apa aja gitu. Kan banyak memikir tuh ada jadwalnya gitu Bang. Oh, mereka berpikirnya Iya. dijadwalkan gitu, ada jadwalnya. Ya kalau dijadwalkan ya pasti memang ada jadwalnya. Tapi ini kira-kira gimana? Tembaknya apa nih? Oh, mungkin Ini, ini. Bang. Apa? Iya. Mungkin gini maksudnya itu dijadwalkan itu dan mereka itu harus hadir, dipaksa untuk harus hadir. Oh, Gitu, di organisasi takut mengganggu manajemen waktu. Iya, Nah, manajemen waktunya. Jadi kan mengatur. kalau misalnya tiba-tiba jadwalnya itu keluar terus dipaksa untuk datang, mereka udah mikirkan kayak nggak mau, udah mikirkan susah bagi waktunya. Itulah Bang Gen Z, udah mikirkan ke depan-depan padahal kan belum dijalani. dijalanin, Overthinking ya? bener, Overthinking, Iya. Ini Iya, apa Bang. namanya? Visioner tak menentu ini. Ya. Aku mikir kayak jadwal yang dimaksud itu ya mungkin ada dari Senin, Selasa, Rabu. Iya, Jadi benar. Kamis, Jumat, Sabtu itu enggak. Iya. Kan gitu kan? Gitu. Dan Kayak kuliah lah dijadwalkan dari Senin sampai Kamis gitu kan. Sebenarnya enggak gitu. Ya dalam artian kapan kita mau buat ya kita siapkan jauh-jauh hari. Fleksibel. Kita jadwalkan memang, cuman enggak ada monoton Senin, Selasa, Rabu harus berorganisasi. Iya. Cuma Sabtu Minggu enggak gitu. Enggak ada yang kayak gitu. Iya, fleksibel. Mahasiswa tuh fleksibel. Mahasiswa tuh punya hak istimewa dia. Dia bebas mau ngapain. Apa misalnya? Kayak Abang sukanya olahraga. Ya kita bisa difasilitasi di sini di olahraga. Ada nanti kita jalan kita main badminton. Ada juga nanti itu kegiatan kita main badminton nanti bisa ditampilkan. Ada juga kegiatan futsal. kita main futsal, pernah kan? Pernah. Main futsal. Kalau tarian itu ada Bang. Ada juga untuk yang perempuan kita Iya, bisa mana nari. tahu ada minat bakatnya menari. Iya. Nyanyi, Ada juga yang nyanyi, ada juga apa lagi kira-kira suka hal. menulis bisa kita mau ada Iya.
ada juga apa ya istilah blog ya? Apa sih? Nah, blog ya. Dari blog. Nah, Nah ini salah satu yang kita Media. lakuin juga ini bang, apa itu? podcast. Nah, Ya, podcast. podcast ini. Podcast. Ini kan ada juga kegiatan kita diskusi Bedah buku, kalaupun bedah film. bedah buku, bedah film kalau misalnya nggak di depan kamera. Iya. Ada rujak party kita buat. Iya, ngerujak. Iya kan? Santai-santai. Jadi kan santai kan? Jadi wajar memang mahasiswa tuh berpikiran bahwasannya organisasi itu monoton. Kita nggak perlu terang-terangan sekarang masa-masa kalian ini capek-capek ngejelasin, nggak usah. Kita perlu ngasih bukti aja sama mereka. Ya inilah kegiatan-kegiatan kita. Gitu. Nah, balik lagi cara manajemen waktunya itu gimana gitu. Kalian masuk jam berapa? Jam 8. Kalian masuk jam 8. Jam 8. Pulang itu mahasiswa baru nih sampai jam berapa? Jam 11. Sudah. Mentok itu paling lama. Paling lama jam 12 lah. Iya. Jam 12 makan siang, nyantai, kan enak gitu. Cuman apa tadi Abang lupa masuk pertanyaan salah satu tadi. Maksudnya gini bang, ketika jadwalnya itu udah ditentukan gitu bang, tapi mereka udah ada kesibukannya gitu. Dari jauh hari mereka udah janji di jadwal tersebut, tapi Mereka nggak bisa datang. dan mereka takutnya itu jadi paksaan. Oh, iya. Kendalanya. Nah, ini kami bahas selama pengalaman kami ada di HMI. Ya. Suatu hari karena Abang sibuk berorganisasi, ya kan, kami ini sibuk berorganisasi, kami sibuk lah nih sama HMI. Sampai kami lupa sebenarnya kami ini mahasiswa, tujuan kami ini 3,5 tahun selesai, 4 tahun paling lama kami selesai. Jadi ada satu senior kami bilang gini, boleh kalian sibuk berorganisasi, tapi jangan lupakan kalian bisa masuk HMI karena kalian itu mahasiswa. Benar. Tetap prioritaskan kuliah kalian. Ya jadwalnya kuliah ya kuliah, tiba-tiba di pertengahan jadwal kuliah ada rapat, ya biarin aja lah orang itu rapat. Tujuan kalian itu. Tetap. Karena kan orang tua kita ini kan maunya anak ini kan cepat tamat, anak ini cepat selesai. Jadi HMI juga gitu, kami juga nggak mau ya nahan supaya kami ini lama-lama di kampus. Kampus pun juga nggak mau nahan kami supaya kami ini lama-lama tamat. Sebenarnya di kampus ini merubah pola pikir, ya merubah pola pikir dari yang siswa menjadi mahasiswa, dari yang apa yang kalian nggak tahu menjadi tahu. Nah di organisasi ini lebih diasah lagi cara berpikirnya, tindakannya, gitu. Bagaimana cara manajemen waktunya. Oh bang, nanti berorganisasi pulang jam 2, jam 3 malam. Enggak juga. Himpunan Mahasiswa Islam katanya gitu bang. Ya enggak juga, itu kembali pada personal. Abang nih, abang dulu waktu di semester 1 tuh bang paling lama pulang jam 11. Iya. Nah, kira-kira ada nggak bang senior yang nahan-nahannya? Nggak ada. Malahan dianterin tuh kami pulang. Jangan Pulang. itu kami yang laki-laki, yang perempuan pun kadang gitu juga. Udah jam 10, kok belum pulang kok dek? Disuruh pulang nih. Jadi nggak ada lagi istilah nggak ada paksaan, nggak ada ini. Dengan sejarah HMI juga dulu, Lafran Pani juga itu, saya Ayahanda Lafran Pani gitu juga ya, ada tuh filmnya. Iya. Ayahanda Lafran Pani sebagai gimana ceritanya, ketua ya? Ya, ketua Himpunan Mahasiswa Islam BBHMI. Ya, ketua Himpunan Mahasiswa Islam BBHMI. Pada saat itu bertolak belakang. Alhasil anggota yang udah ada di HMI, Lafran Pani cuma bilang di sini tidak ada paksaan. Ya keluar. Tapi sekarang menjadi pertanyaan kenapa sekarang begitu besar gitu. Artinya Udah nampak. kalau di masa kalian semakin dipaksa, pasti kalian semakin risih. Iya. Semakin diperlihatkan bahwasannya butuh kali nih rekrutmen gini kali butuh anggota, pasti kalian makin risih. Iya, Makanya di HMI juga nggak ada yang seperti itu ya. Kami hanya menyediakan ya ini wadah, ada podcast, Iya. ada wadah untuk berkembang di bidang politik, ada juga. Kalau yang ada misalnya, apalagi kalian anak-anak ekonomi punya jualan, ya bisa difasilitaskan. Ini masih setingkat komisariat nih yang dibahas nih. Iya. Cabangnya kan. Belum lagi yang di atas-atasnya. Keluar, iya. Mereka juga sama tuh tujuannya. Makanya kalau menurut kami tujuan kampus, keinginan orang tua sama organisasi ini sangkut paut. Di HMI ini kan terbinanya insan akademis. Keinginan orang tua kalian apa? Kalian cepat tamat, ada yang kalian ambil, ya kan? Iya, Ada dapat istilah yang kerja. kalian bawa dari kampus. Benar. Sama kan tentang akademis kan semuanya. Iya. Sama nggak kira-kira kan sejalan nih semua. Sejalan. Kalau dulu di SMA
oke lah, sekolah dari pagi sampai sore, ekstrakurikuler, belum lagi berorganisasi, belum lagi les. Iya, Ada kan les? Dulu pernah Ada. kalian ikut les? Dulu abang juga pernah tuh dulu ikut les bimbel, bimbel. ya kan? Ada ikut bimbel. Nah sekarang ini kita nyari sendiri. Nah di sini wadahnya udah jelas, Dan apa? udah difasilitasi semua ya. Kalian mau kemana tinggal pilih aja. Mau jadi MC podcast bisa, mau jadi MC PKKMB bisa, mau jadi MC formal bisa, mau jadi ketua panitia bisa, ya mau jadi apa namanya, kecuali mau jadi atlet badminton, nah gitu berat rasanya kalau mau jadi atlet kalian gitu. Berarti pemikiran-pemikiran mahasiswa yang bilang organisasi monoton itu harus dihilangkan ya bang? Kegiatan Harus yang bukan harus monoton. dihilangkan, harus dirubah, Dirubah. harus dirubah. Paradigma Ya, iya, berpikir. paradigma berpikir ya, cara merubahnya ya kita melihatkan, kita memperlihatkan kepada mereka. Bahwasanya ya seperti Jadi gini lah bang, menurut abang lah ini, ada nggak perubahan di diri abang sendiri setelah abang berdiri di organisasi ini gitu kan? Abang join di organisasi ini dari sebelum abang masuk di organisasi ini, karena banyaknya maba itu kayak, kak emang nanti di sana aku bisa berkembang, nah gitu kan bang. Jadi menurut abang lah itu gimana? Saya kembali ke Ya, belum lah. Atau kau? jadi sebenarnya gini kan, organisasi ini kita pahami dulu ya, apa tuh organisasi? Ya kan, organisasi itu cuma wadah, tok, titik ya, wadah. Ibarat gelas, gelas ini wadah. Kalian mau minum kayak mana nih? Mau minum langsung dari dispenser itu atau pakai wadah ini? Itulah organisasi. Jadi tergantung kita mau nyari gelas, mau capek juga proses, itu namanya proses. Kita mau nyari gelas, nyari wadah untuk kita isi, kita minum, atau mau kita langsung aja dispenser itu. Itulah ibarat organisasi. Jadi organisasi itu sebagai wadah ya kayak kita lah, kita mewadahi apa yang mereka inginkan, gitu kan? Podcast ada, atau belajar public speaking, di sini belajar public speaking kita, gitu. Tari kayak tadi yang dibilang sama Bang Farhan, segala macam lah intinya. Ya. Kalau perubahan ya, ini perubahan yang abang rasakan, ya kan? Ini perubahan yang kami rasakan ya. Ini, abang dulunya itu nggak tahu podcast ini nggak tahu, ngedit podcast itu nggak tahu, bagaimana cara berbicara, menata bahasa itu nggak tahu gitu. Inilah ya. Tapi secara tidak sadar, bukan secara abang sadar, abang nggak sadar abang sudah bisa kayak gini. Makanya tujuan HMI itu terbinanya bukan membina, bukan dibina, bukan mengajari dan bukan diajari. Mas terapi. Itu dia. menyalacakku. Makanya kita tuh secara nggak sadar, makanya kita tuh niat udah ikutin aja gitu. Apa yang dikasih sama kita tanggung jawab. Contoh, kau nanti jadi moderator, oke bang. Oke. Kau nanti jadi ketua panitia, padahal belum pernah nih, oke bang. Seiring waktunya, sering kalian lakukan itu, kalian bakal bisa sendiri. Nah, jadi ada pun orang yang berorganisasi tapi dia itu nggak ada berubah, ada. Kembali ke diri masing-masing. Kembali ke diri masing-masing kayak seperti yang bilang tadi, mahasiswa itu mencari sendiri. Wadah dikasih sama kalian tinggal cari, kalian maunya apa? Udah, itu dia. Mau kalian isi kah sama air putih kah, sama teh kah, sama kopi kah? Itu dia, tumpah. Semangat kali masyarakat. Ya, aduh, apa nih Ter? Enak biar kan? Biar nular ilmunya. Enak biar kan? Ya, makanya gitu ya, karena kopi di Bupala nih Tiba-tiba aja. bikin inspirasi kita memang naik lagi terus. Wih, cocok. Iya betul. Sangernya nih aku suka kali memang kalau di Bupala. Iya, masuk. Kasih kita itu ya. Masuk. Kelas sekali. Ada ekonomi kali gue ya. pemasaran ya. Makanya itulah kayak yang bilang tadi. Ngeri berjik ya. Kalian mencari gitu. Kadang kan mahasiswa itu ada dalam tuh ingin tahu sesuatu hal, tapi dia nggak tahu nih mau mencari kemana. Inilah ada wadah kita. Mereka mencari di sini gitu. Kita memberikan apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka inginkan. Gitu. Itulah HMI itu, gitu juga gitu. Itulah organisasi lah kita bilang secara umumnya ya. Organisasi. Itu cuma wadah. Kalian bisa nggak bisanya atau berkembang nggak berkembang itu tergantung diri sendiri. Organisasi itu nggak memberikan kalian hebat, enggak. Makanya bilang sama siapapun itu, adik-adik yang mungkin dari organisasi ya, kalian nggak wajib ikut organisasi, itu nggak wajib. Kalau bisa nggak usah berorganisasi nggak apa-apa. Tapi gitu, bisa nggak kalian mengikuti Tridharma perguruan tinggi itu? Nah, ada berapa? 3 ya? Nggak salah ya? Iyalah, Tri. Tiga, Tridharma. gitu. 3 ya kan? satu. Yang pertama apa?
Awal lupa juga soalnya. Penelitian. Pengembangan dan pengabdian. Nah. Oke. Penelitian ya kan. Kalian di mana bisa meneliti? Oke, mungkin KKN, entah kapan pun kalian KKN, masih semester 3. Iya. Setelah KKN pun udah cuma mentok di situ. Gitu. Nggak ada Kan lanjut. enggak kan? Di sini lah kita nih. Ini kita teliti nih. Mahasiswa tuh apa pinginnya? Inilah kita teliti di podcast ini. Mahasiswa tuh pinginnya apa? Apa masalah yang dialami sama mahasiswa itu? Inilah dia nih. Kita teliti. Apa lagi tadi? Pengembangan. Kita kembangkan. Apa keinginan kalian? Gitu. Terus apa lagi? Pengabdian. Kita di sini mengabdi juga. Nah. pencipta, pengabdi. Makanya semua sama itu di dalam intinya di dalam tujuan HMI itu tidak lepas dari tujuan perguruan tinggi Tridharma mahasiswa tadi perguruan tinggi. Nah, makanya kayak sumpah mahasiswa lagi sering diucapkan, digaungkan. Itu abang pernah juga nulis di opini itu. Entah dibaca entah nggak tahu lah. Gue baca. Ya kan? Intinya itu di situ di sumpah mahasiswa sering digaungkan, tapi orang tuh nggak paham gitu. Mahasiswa sebagai agen of change, sebagai agen perubahan. Mereka nggak paham, mereka sibuk dengan egois diri sendiri, ingin cepat tamat segala macam. Tapi setelah tamat apa yang mereka dapatkan? Nah, kalau abang ingat tuh kata-kata Kanda Anies Baswedan ya, ya kan? Kanda Anies Baswedan pernah bilang itu ya, IP yang tinggi cuma mengantarkan kalian itu cuma untuk di dunia kerja itu cuma mengantarkan sampai situ, titik gitu. Tapi analytical thinking itu, soft skill kalian itu yang mengantarkan pada masa depan yang cerah. Itu dia. Nah, makanya kadang mahasiswa gak ngerti gitu, di mana gitu. Ya mahasiswa itu mau ada itu, membantu mereka mengembangkan itu gitu. Ya kalau mereka menganggap HM ini kadang ada yang Islam aja ya kan. Iya. Cuma pengajiannya. Sebenarnya enggak. Karena tujuan HM itu kan gitu, 50% tentang keislaman, 50% tentang ilmu pengetahuan. Gitu. Makanya kita tuh apa ya kalau bisa dibilang ya? Harus HM balance itu. lah ya bang. Makanya harus balance gitu. Jadi gitulah kira-kira. Ngeri kali. Ngopi, ngobrol perkara instruktur. Apa gede? Nah kalau di abang sendiri, Perubahannya yang abang dapatkan ada ya? nggak? Adalah pasti yang namanya proses, yang namanya apa ya? Setiap apapun hal yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, pasti ada perubahannya. Kalian bisa lihat, mungkin nanti cobalah lihat video abang yang sebelumnya, podcast di Minrabi. Merah Bit. Ya, itu pasti nampak kali kakunya. Karena mungkin masih awal-awal. Masih awal-awal, nggak tahu apa yang mau bahas. Ini habis bahas ini bahasa gimana? Kayak mana? Pokoknya itu baku, textbook dah. Iya. Bahasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari susun pertanyaan, nah itulah dibahas. Nggak tahu nih pertanyaan 1 ke 2 nyambung apa Kayak enggak, mana? 2 ke 3 nyambung apa enggak. Harusnya pada saat itu pertanyaan ketiga tuh nyambung ke pertanyaan pertama. Nah, harusnya itu seperti itu. Pada waktu itu nggak tahu. Nah, selain dari situ, apalagi kira-kira yang berubah? Yang paling berasa di perubahan itu bagaimana cara memimpin, bagaimana cara memanajemen. Apakah itu memanajemen waktu, apakah itu memanajemen antar kegiatan. Abang suka olahraga. Nah, ini yang harus dibalancekan nih. Mungkin ini bisa jadi satu tips mungkin buat kalian genjet-genjet yang apa-apa dapat tugas sedikit, depresi, stres gitu kan. Samanya kita, cuman bedanya abang tuh suka olahraga. Jadi kalau misalnya abang kuliah itu siang, dari siang ke sore, itu sore, malam pasti abang tuh udah olahraga tuh. Tapi nggak setiap hari. Kadang kalau misalnya hari Rabu ya main badminton. Nanti Jumat misalnya ada kawan ngajak main mini soccer. Nah di hari Kamisnya ya mau duduk lagi sama kawan-kawan, duduk lagi. Jadi balance kegiatannya. Itu yang paling berasa. Bagaimana cara kita bisa memanage ya kegiatan kita gitu. Ya kita independen. Kita nggak diatur sama siapapun. Orang tua ya pasti support. Apapun kegiatan kita selagi itu positif. Perubahan yang paling nampak ya bagaimana dari cara berbicara seperti ini. Mungkin nggak tahu ya, abang ngerasainnya atau enggak dari tutur kata atau dari argumentasi yang diberikan. Kira-kira nyambung atau enggak itu mungkin yang dengar kali, kalian lah mungkin yang dengar ya, kalian yang melihat dan menilai. Tapi kalau ditanya ada atau tidak perubahannya, ada. Positif mana lebih banyak positifnya atau negatifnya? Lebih banyak positifnya gitu. Tapi balik lagi kayak yang kayak dibilang tadi sama si Rapi, banyak ada
pengaruhnya buat mahasiswa, berasa dia tuh pengaruhnya yang dia rasakan, ada juga yang nggak berasa. Itu enggak ya semua perfect kali orang yang ikut organisasi itu 100% berpengaruh dalam kehidupannya. Enggak juga. Gitu dia. Pasti ada yang nggak berasa tuh pasti ada. Nah, kalau menurut abang sendiri, Wah, ini lagi banyak kali nih. Aduh, jabar kan nih? Iya kan? Ih. kan ini satu abang ini udah. Menurut Iya. abang sendiri itu bagaimana? Menurut abang sendiri apa nih menurut abang? Ada nggak perubahan abang setelah masuk di organisasi ini gitu dari sebelum abang ada di organisasi ini? Sama, nggak jauh beda dari abang-abang ini kan. Karena abang ini kayak aneh bilang ya, Satu jalan kita. sejalan, Beda-beda, seproses. sekarang beda. Sekarang beda. Beda. Nggak ada. Nggak bisa sama-sama. Kan ada kata-katanya sendiri kayak tadi saudara. Nggak ada, udah sama ini semua kata-kata. Beda. Biar Bang jabarkan. Jabarkanlah kau dulu. Iya. Nah, salah, abang lah yang Ya, jabar kan. enggak, adik lah dulu. Nggak jauh-jauh beda. Ya intinya itulah. Kami kan yang dari awal satu kelas juga lah kami gitu kan. Itu kami sama-sama gitu. Ya itulah yang kami rasakan saat ini gitu. Ya kami secara tidak sadar kami tuh kok aku tiba-tiba bisa gini ya. Kok tiba-tiba aku udah berani ya berbicara depan umum ya. Kok bisa bahasaku tuh udah mulai bagus gitu. Tertata gitu. Iya tertata. Pemikiranku kok udah jauh gitu. Pengetahuan Nah, udah beda itu. Pengetahuan udah beda gitu kan. Semakin yang luas awalnya di gitu. langit ke-1, tiba-tiba udah langit ke-7 ya kan. Nyampe Sampai itu. tuan-tuan pun dibahas gitu kan. Nyambung pula tuh. Yang memula ya itu makanya. Master. Makanya kita bilang ya Gak kuat itu. kalau pengaruh itu ada pasti. Itu. Iya. Ya itu tapi tergantung kalian. Makanya kalau di organisasi itu yang namanya proses. Proses itu di mana sih prosesnya capek? Enggak capek. Enggak capek, enggak Iya kan? ada. Nanti aduh capek kali berorganisasi kata pening segala macam. Kalau Iya. kamu pergi tidur aja di rumah, nggak usah kuliah gitu. Tidur pun bening juga kan? Tidur pening. Iya. Bangun tidur pun bening ya kan? Iya betul. Iya. Oyong ya kan? Iya betul. Betul itu. Karena apa? Jadi itu makanya ada juga tulisan abang lagi yang baru itu kan tentang pesan mahasiswa baru gitu. Ya abang udah menyampaikan juga itu. Seperti ya kita ibaratnya kayak batu bara sama berlian Berlian. gitu. Nah, batu bara sama berlian ini sama nih apanya? Bahannya sama. Bahannya. Tapi proses pembuatannya beda. Gitu. Benar. Batu bara mungkin dengan suhu entah 30 Celcius gitu kan. Tapi berlian itu mungkin 40 atau 50 Celcius lebih tinggi lagi suhu panasnya. Nah, apa tekanannya itu, pemukulannya itu pun itu lebih keras di berlian daripada di batu bara gitu. Tapi Makanya- hasilnya gitu. Nah, hasilnya kan beda gini. Itulah kayak kalian kita di organisasi ini. Makanya kan apa sampaikan ya terserah kalian kepada mahasiswa mau jadi Iya. batu bara kah atau berlian. Berlian. Yang penting digali. Nah, kayak kalian ini, Iya. ibaratnya kalian dilempar dimanapun, misalnya kalian berlian ini kan, dilempar kalian di batu bara dimanapun, pasti nampak itu bercahaya kalian. Tetap berlian. Tetap berlian, bukan batu bara gitu. Makanya ya kita bicara itu di dalam dunia kerja lah kita bilang. Kita yang nggak menutup kemungkinan, ibaratnya pemikiran mahasiswa sekarang kan selesai kuliah kerja, Iya. ya kan? Di dunia kerja apa mau didapat selama dia kuliah Iya, pulang. pulang. Jangan tanya dulu makanya. Tentang surat menyurat, ada rupiah diajarkan di kampus? Tidak ada. Kecuali mungkin di bidangnya itu gitu Iya. ya, di apa di fakultasnya itu gitu kan? Iya. Ada. Tentang politik, ada kalian pelajari. Tidak Tidak ada. ada. Kita anak ekonomi nih, Ya. ada di kampus belajar politik, nggak Nggak ada ada. kan? Tahunya di mana? Di Di organisasi luar, kan? di luar dari Nah, kampus itu. tentang psikologi seseorang, di mana? Di sini kita pelajari. Semua kita bisa merangkum, dapat semua, gitu. Makanya yang bilang ya, itulah ya tergantung tadi. Apalagi dunia kerja, pasti tentang bagaimana cara kita jumpa dengan orang-orang baru, beradaptasi. Kita udah biasa nih, nanti ada adik-adikan baru kita beradaptasi sama adik-adikan. Yang gitu dia. Iya. Kita udah belajar cara men-skema-skemakan orang. Apalagi sekarang persaingannya Iya. semakin ketat. Jadi ketika kalian nanti di dunia kerja jumpa dengan orang seperti ini kan udah paham nih psikologi Kayak seorang mana? kayak gini udah paham karena udah sering kita jumpai di organisasi. Nah, kalian jumpa gini kalian tahu batasan bisa kalian cut dia orang itu langsung ya kan. Cut off ya. Kalau misalnya dia buat kayak gini kita buat skema Langsung, baru. iya. Kita belok-belokan lah ya, Iya, Pak. belok kan dia. Kita belok lah. Mentok. Ya kan? Jadi ketika kalian paham tentang apa nih? Tentang surat menyurat. Iya. Kalian mungkin pertama jadi tukang sapu di dunia kerja di pekerjaan ya kan. Rupanya kalian tahu tentang surat menyurat. Iya. Apa nggak dinaikkan kalian ke jabatan kalian? Ibaratnya gitu. Bagaimana cara kalian mengambil hati apa Struktur. bagaimana mengambil hati
direktur ataupun manajer Nah, gitu kan. pakai Kantor menu. juga ujungnya. Nah, ketika kalian sudah menjadi manajer misalnya, Iya. tiba-tiba kalian nggak pernah berorganisasi, nggak Iya. pernah merasakan panitia atau jadi ketua panitia atau apa itu. Mungkin lah itu ini ya. Masuk lagi jadi manajer. Bisa nggak kalian menghandle dengan orang yang bermacam-macam pola pikirnya, Pasti masih sifatnya, perasaannya. Iya. Nah, itu makanya itu Bisa. di organisasi kita diajari itu. Nah, ketika misalnya nih gaya kepemimpinan ada berapa? Misalnya ada 4, ya kan? Nah, di 4 ini, misalnya kayak contoh yang pertama apa namanya? Demokratis. Otoriter. Otoriter dulu. Yang kedua demokratis, ada laissez-faire, ada karismatik. Nah, jadi di keempat ini bukan berarti kita harus satu kita pakai. Empat-empatnya bisa kita pakai. Tergantung karyawan kita seperti apa atau anggota kita seperti apa. Contoh Jua. Jua ini orangnya agak malas. Jadi harus dipaksa. Jadi abang pakai otoriter. Tapi abang nggak bisa pakai otoriter sama Farid. Nah, Farid membuat seperti apa? Demokrasi. Nah, dia mungkin di situ masuknya. Ada lagi nanti misalnya nih kayak Salsa. Salsa masuk kemari karena apa? Mungkin ada nengok abang-abang, ih, aura abang itu Karismatik masuklah, ya. suka gitu kan. Nah, jadi dengan apa cara yang karismatik? Karismatik ini kan. Jadi ketika dia sudah berkesan dengan abang-abangannya itu atau ketuanya, ketika apapun yang disampaikan sama ketuanya atau disuruh misalnya ikut membantu ini, ya dia bakal ikut karena karismatik tadi. Sama dengan kayak laissez-faire gitu kan. Nah, laissez-faire ini seperti apa? Membebaskan pemikiran kalian. Nggak pakai pemimpin. Contoh kayak ya di dalam organisasi gitu, ketua umum. Laissez-faire sama demokrasi nggak jauh beda. Nggak jauh beda, tapi beda. Beda seperti apa? Laissez-faire, kalian diberikan suka hati kalian mau ngapain. Yang penting itu positif. Terserah kalian membuat ide apa. Kalian nggak dipaksa. Dan ketua itu nggak ada ngajari kalian lagi. Itu. Kalau demokrasi antara ketua dengan anggota ya kita masih saling tukar pikiran. Tapi kalau laissez-faire enggak, ketua nggak peduli. Yang penting kalian berjalan terus. Misalnya Jua sebagai bidang PA, ya udah tugas Jua itu apa? Tinggal Jua kembangkan sendiri aja. Itu jalan laissez-faire. Nah, jadi gitu. Tiap gaya pemimpin itu beda-beda, gitu ya kan? Tergantung anggota-anggota seperti apa. Tapi orang kalau yang nggak berorganisasi apa nggak bakal tahu gitu. Mungkin misalnya dia emosi aja sama anggota itu marah-marah aja ya kan? Ya itu nggak bagus kalau itu orang bilang. Apalagi dengan pemaksaan nih, anggotanya mungkin lagi sakit ya kan, udah kau harus kerjakan ini, kau ada pecat kau katanya. Kali kayak gitu kan, Yang kuat pecah nanti. ini kuat ini, ya kan? Iya. Masuk. Ini ya, batu ini. Ini perubahannya nih, ceritain satu nih. Boleh. Dulu tuh kami kan online kami kan, semester 1 kan kami online. Covid ya. Covid. Kami ketemu tuh di semester 2. Tapi ketemu abang sama dia dulu. Nah, ketemu sama dia, tahu dia ini Cinta dulu. pertama. Ih, Enggak. itu udah beda. Enggak. Beda bisa konteks, dikasih beda deh. konteks. Inilah yang belok-belok itu tadi ya, Bang. Iya, makanya. Makanya masuk bagian dari sini ya. Iya. Mungkin ya kan. Agak membelot Kami ya. ketemu dulu waktu itu di secret sama dia. Diam aja. Kalau ditanya Iya. senyum. Orang tadi jawab senyum. Bingung lah nih, suka sama normal lah. Gitu kan? Semester 2 tuh. Masuk semester 2, 3, 4 ya gitu-gitu aja dulu ngikut aja. Nah, kami pokoknya kalau misalnya kami tuh juga sama senior, mungkin adalah pertanyaan yang dilontarin dari si Rapi ini yang kulontari juga sama senior ya. Dia diem aja tuh, dia masih ngikut aja tuh. Istilahnya dulu tuh dia jadi pengikut lah gitu kesimpulannya. Tapi sekarang udah enggak. Udah beda dia. Udah enggak. Jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa. nah kalau dulu dia pengikut, sekarang dia diikuti. Dia udah bisa kayak kemarin lah, Mengatur. nggak pernah ngawas PKKMB tiba-tiba disuruh ngawas. Nah, kalau mau lihat kegiatan PKKMB udah selesai ini ya. Udah. Ah, nanti coba lah Sudah. cek lah di situ di apa namanya itu? Nggak ada. Apa namanya? Pokoknya apa? Hah? Instagram. Iya, di Instagramnya apa nanti coba lah dicek. Nah, coba nanti tampilkan Instagramnya apa, tampilkan aja. Adalah. Nah, di situ, itu siapa yang ngawasi? Ketua kita. Ih. Jadi pasti ada perubahannya. Tapi perubahan itu kan enggak selalu di saat kita berproses ya, di saat itu juga kita berubah juga enggak. Itu dia jadinya. Apalagi kira-kira? Nanti itu yang apalagi kira-kira itu diikat aja.
Sama. Nah, ginilah Bang. Tadi kan Ini nggak nampak kan? tadi kan Bang Raffi sendiri bilang ada bahas tentang dunia kerja lah ini. Ya. Yang ingin kami tanyakan ini Bang, banyak nih pertanyaannya. Dia mau ikut organisasi, dia butuh wadah untuk mengembangkan bakat dia, tapi terhalang sama kerjanya. Dia kerja. Iya, Orang terus kalau jadi dia tuh bingung tuh, kuliah, kerja, organisasi, tapi dia mau ikut organisasi, dia mau masuk ke organisasi karena dia merasa aku bisa nih, misalnya kayak tadi ada tari gitu kan, dia bisa nari, dia pengen tuh ikut-ikut seperti itu. Dia kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Ini kerja apa dulu nih? Banyak kerjaan nih kan. Iya, Salsa kan dulu juga kerja kan? Iya, kerja. Ya. Maksudnya kerja apa dulu? Ya kerja lah Bang. Ya, kalau misalnya lebih dia- detailnya itu saya belum tahu itu. Iya, Cuma dia misalnya kita apa aja, kita kasih contoh aja misalnya kerjanya gimana, atau yang pengalaman itu Salsa lah aja. kalau pekerja kantor freelance lah gitu sampai jam 6 sore gitu, sampai atau jam 7 Dia kuliahnya dari jam berapa? pagi. Dia kuliah pagi, kerjanya dari jam Kerjanya dari selesai Siang kuliah. berarti udah masuk. Siang siang dia kerja sampai jam 6 sore. 6 sore. Kita mulai dari jam 6 sore kira-kira gini, abang lupa. Yang dari jam 6 sore dia bisa keluar sampai jam berapa? Salsa dulu bisa keluar sampai jam berapa? Saya sampai jam 10. Hitung jam Oh, hitunglah itu udah paling lama sampai jam 10. Dari jam 6 sampai jam 9 nggak mungkin nggak ada yang bisa diambil, ya nggak mungkin nggak ada yang bisa dicari. Udah stop sampai di situ. Gitu. Jadi pasti ada waktu-waktu ya. Abang dulu makanya abang bilang semalam, abang jam 11 itu udah pulang. Abang bangun tidur itu pasang alarm paling jam setengah 6. Jam 5.30 itu udah paling itu udah bunyi alarm. Kalaupun jam 5 tuh bangun, ya itu udah pasti terbangun tuh, bukan karena alarm dulu. Ya kan? Sholat subuh lah tuh kan, sholat subuh. Karena dulu kan kuliah pagi kan. Kuliah pagi, udah habis subuh tuh usahain nggak tidur lagi. Nanti udah jam 6, apa kira-kira yang mau mandi, udah siap mandi, barulah nyari sarapan. Nah, udah nyari sarapan baru pergi ke kampus. Kadang pun ke sarapannya pun pasti di daerah kampus juga, karena di samping juga banyak orang jualan. Nah, udah sarapan situ pagi udah masuk kuliah. Pagi masuk kuliah, nah, udah siang misalnya nih. Udah siang, anggaplah abang kerja. Siang abang kerja sampai jam 6. Artinya orang pekerja ini pasti prosesnya jauh lebih dapat, dia lebih banyak pasti. Tinggal dia pasti nambah apa yang menjadi keinginan dia. Misalnya dia pengen ada keinginan dia juga untuk nari misalnya. Ya kita fasilitasin dari misalnya habis maghrib, kita latihan nari habis maghrib sampai isya udah selesai. Dia tinggal pulang, nanti pulang tuh udah tinggal istirahat. Jadi berorganisasi ini menjadi mahasiswa ini jangan dijadikan beban, anggap enjoy, anggap nyantai. Ya kuliah ya kuliah. Setelah kuliah misalnya ada dosen menyampaikan materi kurang jelas misalnya. Ya kalian dituntut memang untuk nyari sendiri. Ya kalian nyarinya di mana gitu. Ya kayak Rapi bilang tadi, ya nyari di sini. Gitu. Jadi jangan kuliah ini jangan dianggap jadikan beban juga. Gitu. Terus sekarang kan banyak mahasiswa tuh Bang yang ikut-ikutan Bang, kayak bisa dibilang FOMO lah ya kan. Nah, jadi kayak apalagi kalau misalnya organisasi yang ini ikut, nanti nggak mau ikut karena kan perspektif dia tuh capek. Jadi yang temennya mau ikut karena dia ikut-ikutan temennya, jadi dia nggak mau ikutan Bang. Itu gimana itu? Merubah pola pikir, ya. Pola pikir yang tadi FOMO. lah seperti Fear of missing out. tadi. Masih banyak itu. Paradigma pola berpikir. Iya. Makanya fenomena Gen Z ini FOMO Gen Z lagi kan. Iya. Jadi ibaratnya kalau dikasih contoh, orang punya HP misalnya kameranya 3 bulat-bulat gitu. Iya, benar. Dia maksa diri juga harus punya, karena kalau dia misalnya dia nggak punya, dia nggak bisa ikut circle-nya itu gitu. Sebenarnya kan Benar, banyak itu. gimana ya jelasinnya FOMO ini ya, orang yang ikut-ikut. Bisa dibilang gengsi mungkin ya Bang. Iya, artinya begini. Cara ngatasi FOMO ini sebenarnya susah kalau karena anak-anak sekarang ini pasti 24 jam HP pasti dipegang ya. Iya, nggak lepas itu. Ya kan, sosial media pasti dipegang ya. Apalagi yang di beranda-beranda sosial media saat TikTok, FYP-nya gitu kan. Gitu. Apa? Ya, nggak apa-apa.
Kalau bisa 5 jam pun. Ya aku bayar lah aku. Kalau misalnya kita buy textbook, mengatasi FOMO ini mengurangi penggunaan sosial media. Kan banyak tuh kan mengurangi penggunaan sosial media, mengurangi istilah itu yang paling penting memang mengurangi bagaimana cara kita bisa ngurang pegang HP. Iya. Caranya gimana? Berkumpul, bersosialisasi. Ini juga nih. Iya, seperti Kan nggak ada main HP nih. Tidak ada main HP. Nyapa Yaudah, gimana kan nih? Jadi kita hanya sekedar membahas apa yang ingin kita bahas gitu. Pertanyaannya, kalau misalnya bukan anak organisasi, boleh nggak ngumpul sama anak organisasi? Boleh. Boleh. Boleh lah bang. Boleh. Ya udah, Iya. itu kan tergantung paradigma orang berpikir, sudut pandang mereka berpikir, tergantung dirinya sendiri juga. Misal nih, HP kalian kameranya 3, boleh nggak abang ikut gabung? Boleh. HP abang kameranya misalnya 5 misalnya. Boleh lah. Iya. Lebih Nggak ada baik. masalah kan? Nah, ya kan? Iya benar. Ya kan? Artinya kan nggak ada patokan. Jangan dijadikan Iya. itu satu patokan. Mahasiswa itu independen. Kita yang menentukan kita ini mau kemana. Belum tahu tujuannya mau kemana, cari wadah yang positif. Di kampus itu positif. Masuk organisasi yang positif akan mempengaruhi. Dia juga ikut positif. Lingkungan itu mempengaruhi. Ibaratnya, kalau kita berkawan sama tukang parfum, pasti kita ikut wangi. Kalau kita berkawan sama tukang kopi, pasti kita ngerti kopi. Bagaimana cara buat kopi? Iya. Gak usah perlu kita duduk aja gini nengokin dia buat kopi gitu. Pasti paham. Iya. Kalau di atlet itu, kalau kita, abang dulu suka main tenis meja dulu waktu sekolah. Kalau mau naikin apa istilahnya, naikin tingkatin kemampuan, lawannya itu harus lebih senior lagi. Ya memang jam terbangnya udah tinggi, jadi kita terikut sama dia, terikut sama permainannya. Itu lingkungan itu mempengaruhi. Sama kayak sekarang. Dari sekolah, 12 tahun yang sekolah, lo nggak pernah ikut organisasi. Baru 3 tahun ikut organisasi dengan lingkungannya seperti ini ya, itu hasilnya seperti ini. Jadi FOMO itu nggak masalah kita ikut-ikutan. Tapi apa yang mau kita ikuti? Iya. Jangan jadikan, HP-nya boba, HP Wak Iya. segitiga kameranya, nggak bisa masuk nih. Jangan. Dan kalaupun misalnya nggak bisa masuk itu, cari lingkungan yang lain. Lingkungan yang Lebih bisa menerima ya. Iya, banyak, pasti banyak. Pasti masih banyak itu. Banyak. Lingkungan-lingkungan yang lain. Gitu. Bingung juga sebenarnya FOMO ini. Banyak gitu. Karena nasihatin anak-anak sekarang ini, nasihatin generasi Gen Z ini, itu nggak bisa dikasih tahu satu kali. Iya. Pasti bantahannya itu overthinkingnya tinggi kali gitu. Sama, kita sama-sama Gen Z, kita sama-sama overthinking. Apalagi mungkin kalian perempuan gitu kan, ketemu udah Gen Z, FOMO, perempuan mungkin kalian. Perempuan kan? Iya. Ya kan? Perempuan wanita. Ya kan? Perempuan. Perempuan. Udahlah, overthinkingnya tinggi kali. Hal yang belum tentu terjadi pun dipikirkan gitu. Udah ada ketakutan. Udah ada rasa ketakutan tersendiri. Nah, itu yang seharusnya lebih dikurangi. Sama generasi Z tuh. Iya, itulah dia Gen Z itu tadi. Ya, kurangilah penggunaan sosial media. Ngobrol, perbanyak ngobrol. Kalian tahu pencipta iPhone itu? Dia nggak gunain 24 jam iPhone itu. Karena dia tahu hal yang jauh lebih berharga itu apa? Ya ini. Berkumpul. Iya. Kok menciptakan lebih upgrade lagi tentang apa Iya. ini gitu. Iya. Apa? Bukan pencipta rokok, pembuatan rokok. Siapa sih direktur? Allah, dia pernah ngomong. Dia yang buat rokok, tapi dia nggak merokok. Iya, pernah dengar ya? Pernah dengar kan? Pernah. Itu kan pilihan dia, berarti dia hebat tuh. Dia tahu bahwasannya kalau dia rokok ini nggak bagus. Dia tahu kalau misalnya penggunaan apa namanya ini Handphone. gadget ini secara berlebihan Nggak itu nggak bagus. Ya ini yang membuat overthinking berlebihan. Ini yang membuat pemikiran kalian tuh hal yang tak perlu dipikirkan pun dipikirkan, hal yang belum tentu terjadi pun dipikirkan. Gitu, banyak ketakutan tuh dari sini. Ya kurangi penggunaan ini tadi. Seandainya bisa nggak kita 24 jam nggak megang ini? Bisa tergantung diri Bisa. sendiri lagi. Tapi mati gitu. Tiba-tiba pas udah megang HP nggak bisa yur gitu ya kan.
tren ya, tren. Nah kan gitu kan tren, ya nggak masalah kita ngikuti trennya. Memang kita harus mengikuti tren, memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Zamannya memang udah berubah ya, seperti ini zamannya kita ikuti dulu. Zamannya mencari informasi bukan hanya dari buku. Buku dulu kan buku ini jadi jendela dunia, buku ini jadi kalau kita ingin mengetahui keseluruhan kita harus bisa baca buku. Kita harus memiliki apa namanya istilahnya hobi baca buku gitu. Sekarang enggak, ya manfaatkan juga ini. Mungkin yang nggak suka baca buku dia suka baca novel dari handphone misalnya. Ya manfaatkan itu, cari informasi dari sini juga bisa. Jadi hal-hal yang positif itu jauh lebih dikedepankan. Jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan. Gitu. Jadi mahasiswa itu juga udah bisa tuh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi gini, mungkin yang menjadi pertanyaan juga bagaimana caranya meningkatkan istilahnya IP gitu. Iya. Ya dari sini juga bisa. Inilah dari salah satu yang dari tadi mungkin dari tadi kita bahas itu juga bisa, apalagi kolaborasi Medan Berkah. Kolaborasi artinya ketika kita ingin sesuatu hal yang besar artinya kita harus ada kerjasama nih. Misalnya organisasi eksternal, contohnya HMI ini kolaborasinya sama siapa? Ketua DPM nih kan. Misalnya ketua DPM ingin membuat apa kira-kira? Silabus mata kuliah. Ya kan? Untuk mempermudah. Iya, untuk mempermudah, untuk meningkatkan IP setiap semesternya. Ini kolaborasi dengan kita yang ada di HMI. Karena balik lagi, tujuan organisasi, tujuan di HMI, tujuan mahasiswa, Tridharma perguruan tinggi, keinginan orang tua pasti ini satu. Apa Ter? Tujuan HMI Ter? Terbinanya insan akademis, pencipta, mengabdi, yang meneruskan Islam, dan bertanggung jawab atas hidupnya masyarakat adil makmur. Orang yang dari Allah. itu dia. Diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbina insan akademis pencipta, pengabdi. Udah pencipta, pengabdi sama kan kayak Tridharma perguruan tinggi. Sama juga keinginan orang tua pengen cepat tamat. Inilah salah satu bentuk mungkin yang bisa kami sampaikan berdasarkan pengalaman kami. Kami berbicara hanya berdasarkan pengalaman kami. Kami nggak berbicara hal yang kami buat-buat. Sudah ada terbukti. Udah ada istilahnya kalau kata kandaan nih, jejak digital. Udah tengoklah nanti jejak digital, pasti ada tuh nanti. Gitu kira-kira. Artinya jangan jadikan perkuliahan itu jadi beban, organisasi juga jadi beban. Coba dikombinasikan itu. Nah, cari wadah yang bisa menerima. Dan cari wadah yang bisa menerima. Jangan salah langkah. Jangan sampai salah langkah, betul itu benar. Ada yang bilang sama Sasa gunakan haknya untuk memilih wadah yang memang memadai. Nah, itu bisa. Iya. Gitu. Dan tidak ada paksaan juga. Nggak ada Iya, paksaan, nggak ada itu kembali paksaan. lagi pada mahasiswa. Mungkin setelah sekian lama kita udah nggak upload, akhirnya kita upload video lagi Iya. ya kan. Setelah berapa tahun tuh? Udah ada 2 tahun, 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih, kurang lebih 2 tahun lah. 1 tahun. 2 tahun. 1 tahun setengah, tampil tengah-tengah. Berdosa. Sepakat nih, Iya. sepakat nih. Sepakat. Sekarang kita udah upload video, akhirnya video kita kembali lagi dengan wajah-wajah kalian yang baru. Iya. Mungkin kalau wajah-wajah kami mungkin capek juga mungkin Iya, sini iya, aja nih kan. iya. Ya mungkin next video nanti bisa lagi apa kira-kira pembahasan, Iya, pembahasan yang menarik lain. bisa komen di bawah. Boleh. Jangan lupa juga apa guys? Like, 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 subscribe, and comment, and share. Ini nggak pakai gini lah. Like, comment. Dan saya akan di bawah ini. Like, gitu dong. Like, Ya gimana comment. coba gimana ya? Ya buat teman-teman semua Iya. jangan lupa like, Like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Gak usah komen Bang, nih. Supaya kesana. mahasiswa tahu, dan apabila mungkin ada ide-ide ataupun mungkin ada yang nggak sepakat ya kan dengan pembicaraan kita bisa di komen ya kan. Nah mungkin satu lagi Jadi nih yang pembahasan nggak tahu ke depannya. teman-teman mau ngopi ya kan. Boleh. Ini betul nih, sambil di sini nih. Inspirasi langsung nampak gitu. Jadi Kelas. ketika bicara gini kan, maka tadi aku ngambil kopi, nggak sanggup aku bicara kalau nggak ada kopi. Iya. Iya. Oke, ngopi, ngobrol perkara HMI. Iya kan? Nah itu, jadi ya tempatnya mungkin nyaman lah untuk teman-teman gitu kan, yang untuk ingin mungkin lagi depresi bisa menyindir di sini. Makanan-makanannya juga enak-enak, minuman juga gitu kan. Harga? Ya harga terjangkau lah untuk Itu mahasiswa. dia. Iya.
Di kantongan mahasiswa ya bang? Kantung mahasiswa Iya. terjangkau lah gitu kan. Tempatnya pun ya worth it lah untuk foto, untuk yang FOMO ya kan. Iya. Nah, bisa sih. Yang pengen maba-maba, yang gengsinya pengen nongkrong tuh awal-awal Iya. masuk tuh kan. Mau nongkrong di mana? Di Bupala. Nggak ada, nanti closingnya pakai closing yang ngeditin aja lah. Ada kan closing? Nggak ada ya? Ada pokoknya ada video itu yang